Oke, misalkan kita punya sebuah tabel mahasiswa, ada 10 record, kita punya NIM-nya 101 sampai 1010, namanya A sampai J. Kebetulan namanya nggak ada yang sama. Nah, kita akan menggunakan modul yang tadi. Di sini modul yang tadi itu kita akan melakukan insert dan melakukan select. Ada dua exception yang dijalankan, too many rows dan dual on index. Too many rows ini akan aktif kalau misalkan kita melakukan select pada kursor implisit, yaitu yang ini, select into, tapi datanya lebih dari satu record yang dihasilkan. Biasanya itu nggak pakai where, ataupun pakai where ada dua data yang sama. Itu akan keluar too many rows. Kalau dual on index, kalau kita melakukan insert ke dalam tabel mahasiswa, misalkan NIM nama, NIM-nya sudah ada, yaitu NIM yang 101, kita insert kembali 101, tapi namanya ABC. Namanya beda kan? Tapi NIM-nya udah ada. Jadi dia akan aktif dual on index. Kita coba satu-satu. Misalkan kita buat dalam prosedur. Prosedur atau function? Function bisa nggak? Function bisa nggak? Exception. Oke, sebentar. Function itu bisa dipakai di function, exception itu bisa dipakai di function nggak? Atau prosedur aja? Exception? Kalau tadi teorinya, bisa kan? Start prosedur atau function. Jadi, yang namanya prosedur itu bisa kita pakai di prosedur function, exceptionnya ini. Jadi blok ini bisa aktif di prosedur function, trigger maupun package. Ya. Oke, ini jenis-jenisnya. Kalau dual on index atau kodenya ora 00001, ini akan artinya input nilai duplikat pada kolom unique. Kalau dia too many rows ini ora minus 01422, select menghasilkan lebih dari satu baris. Itu teorinya. Kita coba. Kita buat prosedur. Create warna type prosedur. Misalkan proc exception. Proc exception. Turun aja. Proc exception dengan tujuannya melakukan insert ke dalam tabel. Di mana tabelnya tadi kita ada dua atribut NIM dan nama. Akan melakukan insert ke dalam tabel mahasiswa, di mana tabel mahasiswa ada NIM dan nama. Berarti kita perlu parameter berapa? Dua. Misalkan P NIM dan P nama. Ya. Karena kita akan insert ke dalam tabel mahasiswa yang memiliki NIM dan nama. Tipe datanya apa NIM? Tergantung. Kita coba lihat di sini. Kalau kita tidak tahu, boleh menggunakan mahasiswa titik NIM persen time. Boleh. Kalau kita tidak yakin. Tapi kalau kita yakin tipe datanya apa, number varchar 2 untuk nama, boleh. Jadi kalau tidak yakin, gunakan seperti ini, mahasiswa titik NIM persen type. Ini adalah akan mengambil tipe data secara otomatis. Tapi kalau kita yakin tipe datanya apa, saking kita sudah tahu tadi bahwa tipe datanya adalah number, boleh langsung menggunakan number. Untuk nama juga sama, kalau tidak yakin gunakan mahasiswa titik nama ya. Nama persen type. Tapi kalau kita yakin gunakan
varchar 2. Perlu disebutkan nggak panjangnya, lengthnya? Perlu. Jadi kan lengthnya kan 32 kan, tipe data untuk nama. Variabel nama ini tipe datanya varchar 2, lengthnya 32. Kalau dalam pembuatan prosedur atau function dengan parameter perlu disebutkan nggak? Tidak perlu. Ya, oke. Modenya apa ini? In. Kenapa in? Karena kita akan menginputkan nilai ke dalam prosedur ini. Makanya kita in. Kalau in bisa dipanggil dengan execute. Kalau out harus menggunakan PLSQL yang lain. Oke, parameter sudah. S, begin, end. Nah, sebelumnya kan seperti ini. Kalau seperti ini pemanggilannya adalah execute gimana? Nama prosedur. Terus contoh aja, kasih contoh. Terus udah. Dalam kurung apa? Ininya berapa misalkan? 101 namanya ABC. Nah, tadi kita sudah punya bahwa 101A. Kita akan mengetes exception-nya, jalan ya. Dimana dia adalah primary key. Oke. Proc exception 101 ABC ini cara manggilnya. Kenapa cara manggil seperti ini? Karena kita membuat create prosedurnya seperti ini. Proc exception dengan dua buah parameter, pname in number, pnama in varchar. Nanti pname ini akan kita isikan dengan nilai 101, pnama ini kita isikan dengan ABC. Oke, kita lanjutkan. Tadinya akan seperti ini. S begin end selesai. Sekarang kita ada tambahan di sini exception. Kita akan menangkap kalau seandainya terjadi dual on index, apa yang terjadi. Tapi sebelumnya kita coba buktikan dulu apa yang terjadi kalau kita melakukan perintah insert into mahasiswa name dan namanya dengan valuesnya apa? Valuesnya kalau kita membuat prosedur seperti ini, proc exception, parameter pname, pnama. Insert ke mahasiswa, name dan nama, valuesnya adalah dari parameternya, pname dan pnamanya. Karena nanti pname pnama ini akan berubah otomatis. Pname ini akan berubah ketika kita melakukan execute ke dalam prosedur tersebut. Kalau isikan P01 nanti pname akan berisi 101, nanti insert into-nya, values-nya akan berisi 101. Karena insert itu mahasiswa, name dan nama yang diinputkan, ini akan menjadi pnama. Dan juga gunakan commit. Kalau insert biasa kan insert into mahasiswa, name, nama, values-nya langsung ya. 101, namanya ABC. Nah, ini untuk insert SQL biasa. Tapi karena kita menggunakan prosedur, kita bisa menggunakan aliasnya berupa parameter. 101 kita ganti jadi sebuah parameter sesuai dengan yang di atas. Name. ABC ini bisa kita aliaskan yang di atas ini. Nama. Itu. Boleh nggak ini saya isi dengan name lagi? Secara error tidak error? Error nggak? Kalau datanya masih kosong, ini belum ada datanya ya, ini nggak error. Kalau kita isikan pname-nya 101. Tapi kalau datanya sudah ada, ini kok error. Tapi kalau misalkan ini bukan 101, yang belum ada berapa tadi? 111. Seperti ini, nggak error. Karena tidak ada duplikat primary key. Namanya berisi apa nanti namanya? Namanya berisi 111, bukan ABC.
karena kita menggunakan penim dan penim. Di mana penimnya isinya 111, berarti nimnya isi 111, namanya isi 111. Boleh jadi ya, penggunaan lebih dari satu kali untuk parameter atau variabel dalam sebuah prosedur atau function. Oke, kita kembalikan dulu ke jalan yang benar. Nama. Oke, kita kasih ini exception 1 aja. Exception 1 punya nim dan nama, insert into mahasiswa nim dan nama, values-nya penim dan penama. Coba copy, paste. Oke, tidak ada error. Kita execute dengan 111 dulu. Ini belum ada. Copy, paste. Apa yang salah? Errornya seperti ini. Block exception must be declared. Apa yang salah? Ah? Nama prosedurnya? Ya. Karena kita salah manggil nama prosedurnya. Kita buat namanya prosedur exception 1, tapi kita panggil proc exception. Beda ini. Beda ya. Jadi harus sama. 1. Copy. Paste. Oke, kita cek sekarang. Select bintang from saat bintang. Name dan nama from mahasiswa. 111 masuk. Berhasil. Tadi kan kalau beda satu dengan tidak ada beda ya. Kalau saya ganti jadi huruf besar. Proc exception 1. Ini jadi 112. Namanya tetap ABC. Di mana tabel ini punya primary key di nim. Berhasil apa error? Berhasil. Hurufnya besar loh, bukan kecil kayak ini loh. Apakah bermasalah? Gak masalah. Kita coba. Eksekusi. Oke, masuk 112. Gak ada masalah ya. Nah, sekarang kita buat masalah. 112-nya kita input ulang. Tapi jadi ABCD. ABCD belum ada kan? Kita eksekusi. Nah, kan? Error kan? Errornya adalah ini constraint. Tahu dari mana primary key? Nggak ada kata-kata primary key di sini. Nah, apa beda unique sama primary key? Kalau sama nggak? Apakah primary key itu unique? Iya. Apakah unique itu primary key? Belum tentu. Kenapa? Bedanya, kalau unique itu sebuah kolom atribut unique itu bisa menampung nilai 0. 0, kosong. Tapi kalau primary key tidak boleh ada 0. Makanya kalau errornya unique, dia kemungkinan besar primary key. Oke, kalau errornya primary key, kita lihat kode errornya orang 00001. Apakah sesuai dengan tadi tabel referensinya? Orang 0001. Oke. Nah, karena kita mengedepankan error ini, kode error yang kita gunakan adalah duckfile on index. Jadi di sini tabel referensinya, kita ketemu error nomor sekian, kode yang kita pakai adalah ini. Jadi kita pakai untuk exception-nya, bisa dikit.
Exception-nya exception when apa tadi katanya? Kode errornya kita gunakan yang ini, do file on index. When do file on index, then apa yang mau kita lakukan? Boleh menampilkan atau boleh cuman kosong aja, atau boleh membuat sebuah memanggil prosedur lain, atau boleh menjalankan function dalam perintah select, boleh apapun di sini. Jadi exception ini tidak hanya sebatas menampilkan DBMS output line saja, boleh macam-macam. Oke. When do file on index, then tampilkan misalkan DBMS output titik put line apa katanya, misalkan data ganda pada atribut name, kita sebut di sini primary key, pesannya itu. Nah, data ganda pada name dalam kurung primary key. Kita coba eksekusi ulang. Coba eksekusi ulang yang tadinya error. Yang tadinya error dan tidak ada successfully. Nah, sekarang enggak error lagi. Yang tadinya di sini error, ada pesan error dan tidak ada kata-kata successfully completed. Sekarang dengan exception muncul pesan data ganda pada name primary key. Ini adalah pesan yang kita sebutkan. PLSQL prosedur successfully completed. Dia selesai. Oke.